Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga mengulas saham ITMG, yaitu Indo Tambang Raya Megah Tbk. Karena sudah ada kisi-kisi guys ya untuk dividen ITMG di final tahun 2024 ini. Nah, jadi untuk dividen finalnya sudah bisa kita perkirakan ya, mungkin sekitar 90%-an akurat. Karena data ini dari public expose-nya ITMG guys ya. Oke, jadi untuk ITMG kalau misalnya kita perhatikan ya di satu minggu terakhir ini sudah mengalami penurunan 4,18% ke level 25.800 ya. Jadi ITMG ini nanti pun akan kita pantau ya secara price actionnya kira-kira masih turun sampai berapa nih untuk saham ITMG-nya biar teman-teman punya gambaran ya untuk entry point-nya. Kira-kira saya beli di harga berapa nih untuk ITMG. Oke guys, kalau misalkan kita perhatikan juga ya dari sisi fundamental memang tidak ada yang berubah gitu guys ya. Nah, kita akan coba fokus dulu ya ke net income-nya. Untuk net income, saya sudah tidak kaget lagi melihat kuartal 4-nya mengalami penurunan ya dari 5 triliun menjadi 1,4 triliun. Nah, ini diakibatkan karena memang harga acuan batubara juga turun ya dari 400 USD per ton turun secara bertahap ke level 120-an USD per tonnya ya untuk harga acuan batubara. Coal Ice Newcastle memang mengalami penurunan dan ini menjadi katalis utama yang menyebabkan laba bersih ya, atau net income ITMG ini mengalami penurunan. Dan ini sudah diproyeksikan oleh sekuritas. Jadi karena saya sering ya memfilter ataupun menganalisa saham-saham, jadi saya tahu gitu guys ya, saham mana nih yang kira-kira akan naik, saham mana yang diproyeksikan akan turun. Nah, itu bisa menjadi patokan untuk saya pribadi. 2024 ini saya beli saham-saham apa itu saya sudah punya gambarannya gitu guys ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar analisa ya, kita analisa mandiri, kita coba belajar analisa agar kita tidak terlalu apa ya ibaratnya tidak terlalu buta map gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin main Mobile Legend gitu ya, tidak terlalu buta map lah ya. Untuk tahun 2024 ini kita sudah punya mapnya kira-kira akan beli saham apa nih. Nah, jadi untuk saham-saham sektor batubara ya, sudah jauh-jauh hari saya ingatkan ke teman-teman untuk tunggu rilis laporan keuangan ya, terutama untuk kuartal 4 dan nanti kita bisa melihat untuk kinerja full year 2024-nya. Sorry, 2023 gitu guys ya. Untuk kinerja net income full year 2023 gitu guys ya. Jadi kita tunggu nih kuartal 4-nya rilis. Nah, untuk ITMG ini sudah rilis ya untuk kuartal 4 2023-nya dan memang turun ya sesuai dengan proyeksi. Dan untuk annualize-nya juga turun dari 18,7 triliun menjadi 7,7 triliun. Karena di market ya itu tidak ada yang tahu masa depan, jadi tugas kita adalah hanya bisa bereaksi terhadap price action yang akan terjadi dan sedang terjadi ketika open market. Misalkan, ini kita perhatikan di satu minggu terakhir harga ITMG turun 4,18%. Nah, tinggal kita bereaksi terhadap penurunan yang terjadi. Apakah kita akan beli cicil gitu guys ya? Misalkan teman-teman punya amunisi nih 20 lot untuk membeli saham ITMG. Apakah kita mulai cicil beli di 25.800? Kalau misalkan proyeksi harganya memang masih turun, berarti kurang bijak kalau misalkan kita coba cicil beli di level saat ini ya di 25.800. Ini tanggal 27 ya. Saya bikinnya itu jam 6 pagi ya guys ya. Jam 6, 6 lewat 42 di pagi hari. Jadi ini sambil ngopi gitu guys ya. Nah, teman-teman buat yang mau wait and see ya saham ITMG ya, teman-teman santai aja gitu ya. Santai dulu, siapkan dulu cash-nya di RDN gitu guys ya. Nah, nanti kalau misalkan harga saham ITMG ini sudah mulai sideways di bawah, barulah teman-teman beli gitu guys. Jadi untuk saat ini saya rasa kurang bijak ya kalau misal teman-teman beli buru-buru gitu guys ya. Santai aja guys, ngopi-ngopi dulu gitu ya, nongkrong dulu ya. Kalau misalkan pekerjaan teman-teman ibaratnya proyeknya besar, pendapatannya besar, ya udah teman-teman fokus aja ke pekerjaan dulu gitu guys ya. Atau mau yang ada juga mungkin yang tunggu gajian itu juga nggak masalah gitu guys ya. Jadi kita sabar dulu aja nih buat saham-saham sektor batubara. Tapi memang yang paling cepat bagi dividen ya biasanya ITMG dan UNTR kalau misalkan di sektor batubara seperti itu. Oke guys, dari sisi fundamental tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah banyak. Jadi masih sangat menarik untuk kita MG. PE ratio di angka 3,77 kali, which is ini sangat menarik, sangat-sangat menarik ya kalau misalnya bisa dikatakan. Dan PBV-nya juga masih cukup murah di angka 1,06 kali.
Sedangkan dari sisi rasio keuangan juga masih sangat sehat gitu guys ya, di mana total liabilitas atau hutangnya ini jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya, which is good ya. Rasio keuangan masih sangat sehat dengan profitabilitas yang juga menarik. Net profit marginnya di angka 17,20%, dan kita lihat juga di sini dari sisi dividen ya, nanti kita akan coba kasih gambaran nih buat teman-teman ya, karena memang sudah ada kisi-kisi dari manajemennya ITMG untuk dividen final 2024 gitu guys ya, tutup buku 2023. Untuk return on asset di angka 22,87% dan return on equity di angka 27,99%. Secara fundamental tidak ada yang berubah, hanya saja memang net income-nya mengalami penurunan dan ini wajar ya guys ya. Sebenarnya ini sangat-sangat wajar. Hanya saja yang tidak bisa kita ubah atau tidak bisa kita kendalikan gitu guys ya, adalah dari sisi price action ya. Makanya ini sangat penting ya kalau misal kita bahas proyeksi kira-kira ini kita beli di harga berapa gitu guys. Jadi kita punya target nih, ya kita tunggu di level sekian untuk membeli saham ITMG dengan jumlah lot sekian, modal kita ada berapa, itu harus kita perhitungkan gitu ya. Jangan sampai kita buru-buru beli. Oke guys, kita akan coba cek ya untuk seasonality saham ITMG. Nah, di tahun 2022-2023 memang di bulan Maret ini ya biasanya mengalami kenaikan guys ya. Februari ya, sekarang bulan Februari, tapi ITMG-nya ya mulai minus gitu guys. Sedangkan untuk bulan Maret ya, ketika nanti ada RUPS tahunan ya yang membahas dividen, kemungkinan besar angkanya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah dibicarakan ya oleh manajemen gitu ya, oleh manajemen ITMG pada public expose-nya seperti itu ya. Lalu di bulan April ini pas banget ya, mungkin ini di ada tanggal ex-date dividen juga nih. Ya, April ini biasanya sih cum-date dan juga ex-date dividen di bulan April ya untuk ITMG. Jadi ada penurunan ya, biasa ada penurunan di bulan April. Lalu biasa terjadi kenaikan itu di sebelum dividen interim ya, yaitu di pertengahan tahun. Juni, Juli, Agustus ya, ini di Juli bahkan bagus banget gitu guys ya untuk probabilitas kenaikan dari ITMG. Nah, jadi saya sarankan sih untuk ITMG ya teman-teman tunggu dulu aja, ya turun dulu ya, tapi kalau misalkan memang sudah ada niat untuk investasi jangka panjang, nah berarti teman-teman siapkan untuk cicil beli ya guys ya, untuk sebelum dividen di bulan Maret April ini ya, di bulan April sih biasanya ya. Oke, langsung saja ya kita akan coba lihat ya dari sisi price action saham ITMG. ITMG. Nah, di sini ya kita perhatikan price actionnya ini kemarin ya untuk volume distribusinya lumayan cukup tinggi, jadi ITMG ini tertahan ya di level support yang lumayan cukup kuat di 25.800-an. Saya sempat proyeksikan ya untuk ITMG ini teman-teman tunggu di 25.750 gitu guys. Jadi sangat dekat dengan harga yang saya proyeksikan. Kalau misalkan memang ada kenaikan ya, tapi tidak tutup gap ya di 26.500, ITMG ini berpotensi hanya akan ada technical rebound sesaat aja gitu ya. Jadi berpotensi naik tapi dia pastinya akan turun lagi gitu guys ya. Mengingat ya, kita perhatikan memang di tanggal 16 Februari ini sudah ada overbought gitu guys. Ada jenuh beli. Jadi untuk ITMG kemungkinan sih masih bisa turun. Nah, kita tunggu di mana nih untuk ITMG ya. Dekatnya sih paling dekat ya di 25.650. Lalu ada support juga ya di sekitar level 24.600-an. Lalu ya syukur-syukur kita dikasih harga di 23.800-an. Ini akan sangat menarik gitu guys. Semakin murah teman-teman beli saham ITMG, maka potensi teman-teman dapat dividen yang lebih besar. Dari sisi dividen yield-nya itu juga akan lebih besar lagi guys. Jadi belilah saham bagus di harga murah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Kalau misalkan sudah terlanjur teman-teman beli ya di harga atas, ya nggak masalah juga kalau misalkan sahamnya bagi dividen. Tapi tugas teman-teman adalah untuk averaging down, memastikan average yang teman-teman miliki itu bisa turun gitu guys ya. Jadi ya rumusnya sih simple dan juga sederhana sebenarnya. Semakin murah teman-teman beli saham dividen, maka dividen yield yang akan teman-teman terima dari sisi persentase dividen yield-nya itu akan semakin tinggi lagi gitu guys. Jadi
Ya untuk ITMG saya sarankan sih untuk wait and see dulu. Kalau misalkan memang hari ini ada teknika rebound, teman-teman retail yang kemarin beli ya di level 25.800 mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk take profit terlebih dahulu. Cuan 2 3 sampai 5% ya take profit dulu aja. Siapa tahu ITMG masih bisa turun lagi gitu guys ya. Oke guys, jadi untuk ITMG ya sudah kita proyeksikan untuk um, harga sahamnya ya, kemungkinan besar masih bisa naik kalau kemungkinan besar masih bisa turun. Kalaupun ada kenaikan itu mungkin hanya teknika rebound sementara aja dan potensi lanjut turunnya ini masih jauh lebih besar dibandingkan potensi kenaikannya ya. Mungkin kalau misalkan ada kejutan ya nanti pas RUPST misalkan ada kejutan dari sisi DPR-nya ternyata lebih besar, nah ITMG ada potensi naik lagi seperti itu. Kenapa saya bilang ITMG kemungkinan besar masih bisa turun? Karena saya melihat dari sisi distribusinya, guys. Ya, sejak tanggal 15 Februari ini terus-terusan didistribusi guys ya untuk saham ITMG ya meskipun ada kenaikan ya guys ya tanggal 23 ini sebenarnya hanya teknika rebound sementara aja. Dan tanggal 26 kemarin ya hari Senin ini masih ada distribusi dari investor asing dengan value sebesar 11,7 miliar. Jadi kemungkinan besar ITMG masih bisa turun lagi. Makanya saya sarankan ke teman-teman buat tunggu dulu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau averaging down, ada yang mau masuk, itu ditunggu dulu aja, sabar dulu aja gitu guys ya. Tadi saya sempat singgung ya untuk kawan-kawan retail ya yang sudah masuk kalau misalkan ada teknika rebound ya boleh pertimbangkan dulu untuk keluar dulu nih nanti bisa masuk lagi ketika harga sahamnya turun ke level yang lebih murah lagi ya guys ya. Memang di tanggal 26 kemarin teman-teman bisa perhatikan juga ada big distribution di sini ya. Ada ZPXLAK yang jualan ya, XL ini adalah retail juga atau Stockbit sekuritas gitu guys ya. Termasuk saya pun menggunakan Stockbit sekuritas. Jadi investor asing ini kebanyakan yang jualan atau distribusi, sedangkan ada investor retail yang nampung ya di harga kemarin di 25.800-an. Ini ada Ajaib Sekuritas dan juga Indo Premier ya guys ya. Untuk GR kita coba cek ya, GR itu adalah Panin Sekuritas ya. Oke guys, jadi untuk yang beli, yang jual ini sebenarnya bisa kita pantau juga. Wah, kira-kira ini retail beli apa jual. Biasanya, kalau misalkan mayoritas retail ini beli, harga sahamnya bisa saja lebih turun, ya. Bisa saja melanjutkan penurunan. Makanya tadi saya bilang ke teman-teman, potensi penurunannya lebih besar dibandingkan potensi kenaikan. Dan kalau misalkan ada kenaikan pun, itu hanya teknika rebound sementara. Oke guys, langsung saja ya. Kita akan melihat untuk prediksi dividennya ini sudah kita lihat juga ya. Investor asing memilih untuk melakukan distribusi atau melakukan profit taking di saham ITMG karena mungkin sudah ambil di harga yang murah juga gitu guys ya. Untuk investor asing kemungkinan sudah punya barang di level 23.800-an seperti itu. Kita lanjut ke prediksi dividen ITMG. Nah, untuk prediksi dividennya ya dengan EPS di 6.826 per lembar saham, otomatis EPS-nya juga turun ya dari 16.700-an. Nah, manajemen ITMG dalam public expose yang mengatakan bahwa di tahun sebelumnya dividen payout ratio berkisar di angka 65%, yaitu tepatnya di 63%-an gitu guys ya. Itu adalah angka yang cukup stabil menurut manajemen ITMG. Makanya angka di final 2024 ini kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan DPR di tahun sebelumnya gitu guys ya. Nah, makanya DPR-nya di sini sudah kita bisa perhatikan di angka 65%. Jadi potensi bagi dividen full-nya di angka 4.400 per lembar saham dengan dividen interim yang sudah dibagikan di angka 2.600 ya per lembar saham. Nah, jadi gini guys, kenapa saya sarankan ya buat teman-teman kalau misalkan mau masuk saham batubara ya untuk investasi jangka panjang. Karena ketika sebuah saham itu bagi dividen 2 kali dan teman-teman tidak ambil dividen interimnya, berarti potensi dividen penuh atau dividen fullnya ini nggak bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman miss di dividen interim. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ambil dividen interim, nah berarti tinggal terima dividen finalnya dan teman-teman fokus tambah lot dengan averaging down seperti itu. Jadi potensi dividen finalnya di angka 1.700-an dan dividen yield untuk full dividennya yaitu di angka 17% ya. Jadi masih di atas 15%, otomatis dividen yieldnya masih sangat menarik.
Yang penting teman-teman sudah ambil dividen interimnya gitu guys ya, sekitar bulan Oktober November mungkin ya di tahun 2023 lalu. Nah, di harga saat ini, kalau misalkan teman-teman hanya ambil dividen final yang di angka 1.700 per lembar saham, maka potensi dividen yield teman-teman hanya akan dapat di angka, sorry guys, ini harganya salah guys ya. Kita hitung lagi ya. 1.777 kita bagi 25.800 ya. Ya, benar sih. Hitungannya benar sih ya guys ya. Ini kita salah ini aja ya, salah-salah angka aja nih di sininya ya. Tapi benar ya, 1.777 dibagi 25.800 itu benar ya, 6,8%-an. Nah, jadi kalau misal teman-teman hanya ambil dividen finalnya aja di saham ITMG, maka dividen yield yang akan teman-teman dapat hanya di kisaran 6,8% aja. Sayang banget gitu ya kalau misal teman-teman nggak ambil dividen interimnya ya. Jadi untuk prediksi dividen kemungkinan tidak akan jauh berbeda ya dengan dividen payout ratio di angka 65%-nya. Tinggal teman-teman nilai aja. Ya, apakah ini masih menarik untuk teman-teman yang mungkin belum punya barang, tapi kalau untuk teman-teman yang kemarin sudah ambil dividen interim, ya ini akan sangat menarik. 1 tahun dapat dividen yield 17%, itu gede banget gitu guys ya. Apalagi harga sahamnya juga masih bisa naik turun. Ketika turun, teman-teman bisa melakukan averaging down, dan ketika naik tentunya teman-teman akan dapat juga capital gain di saham ITMG seperti itu guys ya. Dari sisi dividen yield ya untuk ITMG ini memang secara historical kalau misalkan pendapatannya turun itu biasanya sih bagi dividen yang cukup besar ya dari sisi DPR-nya. Contohnya di tahun 2019 ya guys. Nah, ini kan besar gitu guys ya. Dari sisi pembagian dividen, ini saham ITMG memang sudah terbukti dan teruji ya, rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun dan jarang sekali absen. Bahkan di tahun pandemi pun ITMG ini masih bisa bagi dividen ya dengan dividen yield sekitar 14%-an ya. Which is good ya untuk ITMG, teman-teman, untuk investasi jangka panjang di saham